Halo Pak Fikar, Halo Mas, suara saya aman? udah baik Pak. Bisa dihidupin kameranya Pak. Ya, bentar. Ya. Ya, sudah Pak langsung. Ya, baik. Untuk seluruh peserta yang gabung, terima kasih. Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabda Johara Hibrizi dari Panitia Hackathon Santri. Di sini saya akan membuka webinar ngaji teknologi kali ini dengan topik yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Muhammad Zial Fikar Al-Baba yang biasa dipanggil Pak Fikar ya Pak. Ya, pendiri Indicraft Indonesia tentang tema kali ini Building Digital Product with Hackathon. Ya, sebagai pengingat, webinar kali ini menjadi salah satu rangkaian acara kami yaitu Hackathon Santri. Juga bagi teman-teman yang mungkin tertarik, langsung bisa registrasi di link yang ada di akun Instagram kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan ke Pak Fikar untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Sabda. Ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut nih, ya kelihatan ada orangnya apa enggak, mungkin bisa kita semuanya. Biar kelihatan saya ngobrolnya sama siapa nih. Gak enak kalau nggak kelihatan Oh, orangnya. Silakan nyalakan videonya teman-teman. oh ya, untuk teman-teman silakan videonya Belum masih nggak dinyalakan apa-apa, aja. masih sore kok. Untuk yang lainnya silakan dihidupin saja nggak apa-apa kameranya. Udah satu orang, udah orang. Nggak mulai kalau nggak bismillah. Oke, orang yang lainnya beneran ikutan ya, beneran join ya. Kalau tanya-tanya, karena nggak nggak cuma satu arah sih harapannya teman-teman mengenai di video atau di Zoom participant, jadi tahun ini yang mahasiswa atau yang anak SMK sederajat mungkin, Apa? Gimana? yang anak SMK, Ya, ini teman-teman SMK sama ini ada yang dari SMK biar sama nggak kuliah juga. pasif gitu teman-teman. Ada yang dari profesional, sudah punya startup sendiri mungkin. Nah, kayaknya nggak terlalu ini, jadi semoga nggak pas sambil tidur ya dengerinnya. Oke Mas, saya izin share screen ya. Oh, ya. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya diminta oleh teman-teman panitia di hackathon santri untuk sharing terkait dengan build digital product dengan ketika
bagaimana sih proses dalam pengembangan sebuah produk digital gitu ya, dan berhubungan dengan hackathon masih seperti penyelenggara eventnya. Jadi akan banyak sharing di sini real case yang saya lakukan dan mungkin yang saya tahu dari teman-teman peserta yang lain apa yang dilakukan. Dan teman-teman jangan hasil produk dari teman-teman hackathon ini mungkin aku ngomong 90% yang ton selesai dapat hadiah, ya udah gitu produknya, akhirnya paling jadi TA atau jadi apa dan sebagainya. Nah ini yang mungkin aku note ke teman-teman juga gitu ya. Jadi 20% yang dari yang selama ini saya selenggarakan bersama teman-teman dan mungkin saya ikutin juga, itu hanya 20% produk yang gimana atau yang ikutan hackathon itu yang dilanjutkan sampai kita produk. Aku ingin terjadi, jadi harapannya memang dari hackathon ini memang cek suara saya mana ya? Jadi kalau nanti tiba-tiba video saya terputus, mungkin Mas Sabda bisa WA saya ya. Soalnya khawatirnya di sini pas di Malang lagi hujan, jadi khawatirnya tiba-tiba wifi-nya terputus. Oke, saya lanjutkan. In case sehari-hari saya di Malang, teman-teman. Kebetulan memang sekarang lagi bikin satu startup namanya Indicraft Indonesia, alhamdulillah sudah PT. Jadi co-founder di sini, fokus ke arah bisnisnya. Terus kemudian D2D-nya juga di Malang. Di Malang ini salah satu Malang yang salah satu pusat pengembangan industri digital kreatif juga yang ada di Malang sebagai operasional manager. Terus kemudian juga di akhir 2020 kemarin di invite untuk jadi CTO, bukan akhir, awal 2020 di invite sebagai CTO di salah satu perusahaan startup Cokro Indonesia. Kemudian saat ini alhamdulillah sebagai ketua atau koordinator dari stasiun komunitas startup teman-teman startup di Malang. Kemudian di beberapa komunitas dan beberapa produk, 2 produk yang sekarang udah freeze ya, ada Katakan Indonesia dan Komal Indonesia, 2 startup awal saya yang akhirnya harus saya freeze-kan sementara gitu kan, memang sekarang fokus ke Indicraft gitu. Jadi saya kan sedikit cerita tentang nanti teman-teman, ini teman-teman peserta ya, jadi teman peserta nanti akan menciptakan sebuah produk baru gitu ya. Apa sih yang akan teman-teman laksanakan gitu, dan apa hubungannya sama hackathon. Kalau saya mungkin nggak akan jelasin tentang hackathon secara rinci, cuma memang secara harfiah memang hackathon bisa lomba, kejuaraan, kompetisi, kadang juga ada yang bilang ini training, ada proses, ada sebuah event, program yang memang dalam waktu tertentu dengan tema tertentu nanti akan menghasilkan sebuah calon produk istilahnya. Ada yang biasanya ada macam-macam, ada targetnya, ada yang targetnya hanya sebagai prototyping, ada yang targetnya produk sudah jadi, ada tahapnya, ada yang jadi MVP dan sebagainya. Jadi yang kelas nanti kita akan belajar tentang apa itu, bagaimana cara proses development di sebuah produk digital seperti itu. Nah, in first case, oh ya, nanti kalau teman-teman butuh tanya jawab dan sebagainya, silakan ditanyakan di chat Zoom ya, kalau misalnya nanti biar nggak lupa gitu ya, atau nanti kita tanya jawab di akhir. Yeah. Sampaikan aja Mas, terlalu cepat. Oke.
stage pertama di fokusnya ke ideation. Nah, ideation ini tahap paling awal ketika kita membuat sebuah produk ini. Pengkonsepan ini bermula dari sebuah masalah. Jadi ini ya note-nya untuk teman-teman ketika teman-teman bikin sebuah produk, memang usahakan fokusnya ke dua hal: menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Sama sih, menyelesaikan masalah, tapi memang dari solusi ini memang inovasinya ini yang kita butuhkan gitu ya. Bukan menambah masalah gitu ya, atau membuat masalah, tapi ini mencari masalahnya, dapat solusinya. Ini yang case yang perlu teman-teman. Jadi jangan based on keinginan atau based on cita-cita atau angan-angan aja, tapi harus punya landasan bahwa apa produk yang teman-teman bikin ini berdasar dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh customer dan sebagainya. In case ideation ini penting untuk dapat digunakan setiap orang untuk merancang sebuah produk. Nah, biasanya yang saya ikutin dan beberapa kali saya implementasi sini, ada metode namanya Scamper, gitu ya. Scamper ini sebuah model di mana tool ini sangat berguna untuk teman-teman secara mudah, gitu ya, untuk mendapatkan sebuah ide sebuah produk berdasarkan existing produk atau produk yang sudah ada. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang teman-teman nanti, produk apa yang teman-teman akan bikin, kemudian siapa sih produk atau apa aja sih produk yang sudah ada. Nah, nanti teman-teman bisa idenya pakai Scamper ini gitu. Apa sih mas Scamper gitu kan. Nah, Scamper ini ada substitute, ada combine, ada adapt, ada modify, ada use, ada eliminate, dan ada reverse. Nah, pertama ada substitute. Substitute ini produk kita, produk yang kita bikin atau ide yang kita bikin atau konsep yang kita bikin ini menggantikan komponen yang ada di produk yang sudah ada. Contohnya apa mas? Misalnya supporting komponen, material, orang, target asalnya dan sebagainya. Ini substitute. Kemudian ada combine. Combine ini mengkombinasikan atau menggabungkan dari produk yang sudah ada. Misalnya ya tadi contohnya substitute itu apa mas? Ya, misalnya contoh teman-teman mindsetnya mindset bikin e-commerce misalnya contoh. Substitute-nya e-commerce yang sekarang kan mungkin macam-macam ya. Teman-teman akhirnya substitute-nya kepingin e-commerce yang berbeda dalam hal komponennya, apa yang dijual, orang yang ada di situ. Saya kepingin tiruannya adalah Tokopedia atau Bukalapak. Kalau kalian mau bikin e-commerce kayak mereka, susah nanti saingannya. Gitu. Makanya harus cari penggantinya. Apa penggantinya mas? Cari misalnya apa yang dijual di e-commerce-nya teman-teman. Misalnya e-commerce untuk jualan produk bayi atau e-commerce untuk jualan alat tulis kantor. Nah ini yang kemudian ada combine. Combine ini memang bisa jadi memang mengkombinasikan produk yang sudah ada atau yang kita miliki, maksudnya yang kita miliki atau yang memang jadi kompetitor dari produk yang sudah ada. Contohnya apa mas? Contohnya tadi misalnya ada produk yang masih satu linear ya, kalau bisa combine-nya ini atau metode ini. Contohnya misalnya tadi jualan APK, ada jualan buku, ada jualan akhirnya bikinnya kayak Gramet, ada jualan buku, ada jualan APK kayak Gramedia gitu loh. Jualan alat tulis, APK ya, alat musik, alat kesehatan dan sebagainya. Itu kan sama-sama alat yang dibutuhkan di kantor. Nah, ini combine atau metode dari sebuah produk. Bisa jadi idenya itu berawal dari situ. Kemudian ada adapt. Adapt ini memang kamu bisa mengganti atau mengcustomize dari produk. Misalnya produk-produk yang kamu bikin ini custom. Contoh case HP, bikin usaha untuk jasa pembuatan undangan online dan sebagainya yang sifatnya customizing gitu. Nah,
Terus kemudian modify ini lebih ke arah modify attribute, skill dan sebagainya. Teman-teman kepingin bikin kayak Tokopedia atau Bukalapak tapi skillnya lebih kecil, misalnya skillnya di Kota Malang aja atau di Kota Jombang, Kabupaten Jombang misalnya. Nah, ini modify. Jadi memang merubah dari skillnya atau dari aktivitasnya, misalnya ini saya bikin bersama tapi beda brandnya, beda apa aja yang dijualnya, beda warnanya dan sebagainya. Ini kemudian another years, ini maksudnya adalah dari produk yang sudah ada ini teman-teman coba untuk digunakan di hal yang lain, misalnya dari si A nih jualan material bangunan. Nah, teman-teman bikinnya untuk another years, misalnya di untuk jadi distributornya atau jadi B2B-nya dan sebagainya. Jadi kita tetap bisa jadi kita akan menjadi mitranya dia, tapi memang dengan bidang yang lain, in another use. Terus kemudian eliminate. Nah, eliminate ini menghapus atau mengecilkan atau mengkurasi dari elemen dari sebuah produknya. Ini contohnya kita mau bikin e-commerce, tapi kalau selengkap Tokopedia atau Bukalapak akhirnya nggak bisa. Ini kita cuma fokus ke PPUB-nya, jualan pulsa dan sebagainya. Nah, akhirnya ini biasanya eliminate, jadi menghapus produk-produk yang memang kita kuasain gitu ya, tidak bisa kita handle dari produk yang sudah ada. Yang terakhir adalah reverse ini memang kalau memang benar-benar produk ini ini sama mas, tapi saya ini hal yang baru nih, aku ingin riset ini maksudnya tidak sama sekali sama dia gitu, tapi memang dia hanya sebagai referensi saya gitu, tapi saya bikin produknya yang berbeda banget dari dia. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Nah, ini Scamper. Nah, ini tahap ideation. Jadi ketika teman-teman nanti punya ide, punya gagasan, silakan nanti teman-teman usahakan sih udah riset, udah menganalisa produk-produk apa sih yang sudah ada gitu kan di luar sana gitu. Sekarang udah banyak banget produk digital yang diciptakan gitu. Cuman kalau teman-teman menganggap bahwa ini produk yang belum ada nih di Indonesia gitu, misalnya contoh untuk bikin terobosan industri ini nggak ada di Indonesia dan sebagainya. Nah, pertanyaannya nggak ada di Indonesia karena memang satu ini memang inovasi baru, atau yang kedua memang ini nggak laku gitu. Siapa tahu ini udah pernah ada yang mau bikin tapi ternyata setelah di riset nggak ada yang mau beli, akhirnya nggak jadi di develop gitu kan sampai sekarang. Bisa jadi seperti itu. Mas, terus gimana mas kalau misalnya produknya udah banyak banget nih, apakah kita bisa masuk ke sana? Bisa gitu kan. Berarti kalau ada produknya, ada produk yang sama bahkan udah gede, nah itu biasanya memang itu memang pasarnya memang udah besar gitu ya, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih tervalidasi lah istilahnya. Cuman memang beban beratnya adalah di saingan gitu kan, kita harus bersaing sama produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau istilah di bisnis namanya red ocean dan blue ocean. Kalau red ocean ini nanti teman-teman nyemplungnya di kalau misalnya laut yang sudah banyak gitu ya, bersaing kan. Tapi kalau blue ocean sana saja belum ada hiunya, tapi belum tentu di sana ada ikannya, itu ada di kolam itu dan makanannya, akhirnya mungkin akan mendapatkan akibat orang ada di dunia di situ. Jadi teman-teman mau masuk ke red ocean, mau masuk ke banyak pesaingnya, tapi memang sudah tervalidasi, atau masuk ke blue ocean di mana inovasi mungkin produk-produk baru, tapi memang belum tentu ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ini itu tahap pertama. Kemudian di tahap kedua adalah tahap research. Nah, tahap research ini jadi saya usahakan teman-teman ketika, kalau nggak salah kemarin saya diceritain sama Mas Ilsam kalau nggak salah namanya, Mas ketua panitianya, bilang udah submit ide, proposal dan sebagainya. Nah, ini tahap teman-teman lakukan adalah tahap ideation. Terus kemudian
Tahap kedua adalah research. Research yang paling dibutuhkan adalah product validation. Product validation ini kegunaannya adalah untuk teman-teman agar lebih yakin bahwa produk ini, produk yang teman-teman rancang atau produk yang teman-teman validation tadi, ini memang benar-benar produk yang dibutuhkan oleh orang, oleh pengguna, dan mereka mau bayar gitu ya. Kamu akhirnya tidak spend, tidak menghabiskan waktu, uang, effort untuk akhirnya menciptakan sebuah ide atau produk yang memang tidak orang tertentu gitu. Nah, ini salah satu function untuk product validation. Ini penting untuk teman-teman startup digital ya, ngomongnya product validation. Product validation ini gimana? Nah, tahapan hackathon ini adalah sebuah salah satu stage, salah satu event lah, di mana kita bisa memvalidasi produk yang kita bikin. Jadi nggak cuma kompetisi, tapi validasi beberapa produk yang mana itu kalau saya nanya kenapa mas kita kepingin memvalidasi produk saya atau akhirnya nanti mau rilis tapi ada masukan dari juri, dari expert, akhirnya itu mereka untuk ini kurang saya ini sebagainya. Nah, ini kemudian cara untuk product validation gimana aja mas? Ya paling gampang adalah tanyakan atau diskusikan ke keluarga atau teman kamu terdekat itu mungkin ke online ikan keluarga berapa sih dalam satu ikannya apa aja, kebaikan dan lain makanan ini apa istilahnya review ya kalau masalah itu lebih ke arah discuss, tapi jangan awal sih jangan langsung sampai mau bikin akhirnya nanti kalau keluarga terdekat biasanya mereka langsung bikin atau dia udah kamu akhirnya positif feedback. Jadi misalkan teman-teman dulu aja kalau gitu nanti ada stage mana nanti teman-teman testing ke customer harus nanti akan mendapatkan, dan juga nanti teman-teman kalau misalnya nggak repot offline teman-teman bisa pakai survei Google Form dan sebagainya untuk memperkuat asumsinya teman-teman juga bahwa kemudian misalnya bisa juga contoh starting atau campaign kecuali kalau memang kita udah punya founder, kita udah punya mitra investment lah istilahnya kayak gitu. Terus asking for feedback of forum like Reddit dan sebagainya. Kalau Reddit mungkin di luar ya, kalau mungkin forum kita mungkin di komunitas WA, di grup WA atau di komunitas IT atau komunitas sekolah atau himpunan mahasiswa dan sebagainya. Nah, dapat feedback dari situ, diskusi menjadi forum-forum itu. Dan terutama jangan lupa diskusi dengan orang-orang yang tidak expert, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya di situ, yang udah berkecimpung di situ. Akhirnya teman-teman akan dapat feedback yang membangun produknya teman-teman. Riset juga, lakukan riset juga di Pak, permisi ya Pak, suaranya kurang kedengaran. Cek. Sudah dengar? Sudah Pak. Oke. Ya. Tadi sampai mana ya kelas yang terdengar? Sampai ke forum ya? Iya Pak. Oke. Kemudian teman-teman lakukan research online pakai Google Trends untuk ngecek kira-kira di
tahun ini lagi ngetrend sehingga kata kuncinya ini paling dicari masukan juga untuk riset juga. Terus kalau misalnya ada yang tertarik langsung masukin email, nanti dia akan dapat email ketika produk ini udah jadi. Yang terakhir tadi saya bilang di awal hackathon ini salah satu product validation yang memang salah satunya juga challenging, juga kadang juga kalau ada hadiahnya ini menguntungkan gitu, tapi mungkin nggak semata-mata kita ngambil hadiahnya, tapi pertama ilmunya, kemudian validation dari masukan dari mentor atau dari juri gitu, nanti untuk memvalidasi apakah memang produk kita memang bisa jadi ini ide yang bagus atau enggak gitu, good idea atau bad idea gitu. Ini product validation. Terus kemudian di research yang kedua yang penting adalah competitive analysis. Mungkin tadi di Scamper tadi ini salah satu yang penting juga untuk membandingkan antara produk yang kita mau bikin dengan produk yang sudah ada. Jadi kompetitor yang sebelum jualan apa di produknya mereka itu apa, value-nya mereka apa, harganya mereka kayak gimana. Nah, di situ kamu akan akhirnya tahu nih kamu akan mengambil positioning-nya di mana. Gitu. Jadi mengambil saya kebanyakan adalah B2B, business to business. Akhirnya saya akan memilih business to customer misalnya seperti itu. Atau saya akan targetnya adalah menengah ke atas. Saya seperti itu teman-teman mengajaknya tetap dari kompetitor atau kompetitif analis ini, menganalisa kompetitor. Caranya gimana Mas gitu kan? Atau mungkin keuntungannya atau benefitnya apa? Yang pertama memang benefit dari kompetitor analis ini agar kamu juga akan paham tentang mengidentifikasi gaps di market. Jadi apakah ini memang ada potensi di sana, di luar sana gitu kan. Misalnya kalau teman-teman bikin produk, ternyata memang produknya itu sudah banyak nih, ya, sudah banyak yang jalan. Tapi apakah benar-benar ini dibutuhkan sama market? Nah, mungkin bisa dianalisa dari sini. Gaps-nya kayak gimana, customer segmennya siapa, dan sebagainya. Kemudian, ini juga benefitnya juga untuk develop products atau fitur atau service atau fitur apa yang nanti akan teman-teman pasang di sistemnya teman-teman gitu. Mungkin fitur ini belum ada di aplikasi ini, fitur ini belum ada di produk ini yang sama dengan saya. Ini saya akan jadikan ini sebagai salah satu case gitu ya. Sebagai riset atau sebagai analisa apabila ada market-market yang memang teman-teman kelewatan untuk menganalisanya. Misalnya, oh ternyata produk ini, produk A ini atau produk B ini atau produk C ini punya marketnya berbeda nih. Oh ini ternyata saya akan ambil positioning di market ini. Oh ini ternyata bisa nih tak masukin. Saya tak saingan dengan market sama produk B, sama tak saingan dengan produk C dan sebagainya. Ini yang lebih efektif dalam jualan, dalam marketing, ketika nanti produknya sudah jadi. Jadi udah tahu cara-caranya si kompetitor seperti apa, kayak gitu sih. Itu kemudian, nah, how to do. Aduh, ini how to do ini banyak banget caranya. Intinya adalah kalau teman-teman mau bikin, pertama adalah teman-teman harus mendata, bermain siapa sih kompetitornya, produk-produk apa yang udah ada yang sesuai, yang sama dengan idenya teman-teman. Kemudian produk apa yang apa yang ditawarkan untuk jualan produknya dia, atau produk apa yang ditawarkan oleh dia untuk menarik si pelanggan.
pelajari taktik atau strategik dari si kompetitor ini, jualannya hasilnya kayak gimana, dia jualan kayak gini hasilnya kayak gini. Kenapa kok Pizza Hut sekarang jualannya di jalan-jalan nih pakai sepeda motor? Kalian nggak tahu kan taktiknya, mungkin taktiknya dia agar lebih lebih mudah atau seperti apa yang hasilnya akan tadi kelemahan atau kekuatan dari sebuah produk. Ini sih yang teman-teman udah mulai harus pelajari ketika mau bikin sebuah produk. Nah, stage 3 adalah planning and prototyping. Sebenarnya dua hal ini berbeda, tapi saya gabungkan jadi satu aja. Di digital ini dijadiin satu nih prosesnya, sama-sama pakai namanya sketching. Nah, ini product development ini memang kalau ngomongin produk digital terutama ini kan complicated, yang pasti akan produk yang sangat plan dulu sebelum nanti bikin prototype-nya, bikin desainnya, akhirnya bikin produknya dan sebagainya. Jadi step-stepnya adalah bikin plan-nya dulu, bikin oret-oretannya dulu. Kalau saya biasanya pakai oret-oretan, bikin flowchart misalnya, kemudian di prototyping, setelah di prototyping, di desain plannya bagus, UX-nya, develop sebuah produk. Ya, gampangnya kurang lebih kayak gini lah. Ini produk offline tadi contohnya. Ini mau bikin radio Bluetooth speaker. Ini untuk crowdfunding campaign. Jadi oret-oret prosesnya kayak gimana, apa sih fitur-fitur yang akan dia tambahkan, misalnya di sini protection, kemudian ini USB-nya lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk ngatur suaranya lebih mudah juga di arah bagaimana caranya kayak gimana. Nah, ini product sketch. Jadi biasanya planning untuk bikin seperti ini prosesnya. Oh, ini kenapa kok bikinnya modelnya lurus, kenapa ini modelnya agak model V, ini modelnya setengah lingkaran atau melengkung. Nah, ini juga nanti bergantung juga lubang-lubangnya seperti apa, modelnya seperti apa, kenapa kayak gini. Nah, ini juga nanti salah satu kenapa kok plan ini juga dibutuhkan di awal gitu. Kalau di digital biasanya teman-teman pakainya wireframe, ada yang ngomong sketch, ada yang ngomong wireframe dan sebagainya, sama aja sih kalau menurut saya penting halaman utama, terus ada pilihan menunya. Nah, ini akan dijelaskan di sini di awal. Ini kalau produknya digital. Nah, goalnya dari prototyping ini adalah fase ini adalah untuk misalnya kita bikin prototype atau bikin planning tadi, kita gambarkan secara prototyping sampai di mana produk ini akan siap misalnya, atau akan kalau menurut kita akan siap untuk dijual secara massal gitu. Minimal untuk sampel dulu lah waktu bisa diproduksi. Jadi sebelum kita bikin produk yang bagus banget, ya pasti ada sudah prototype. Udah yakin prototype ini udah ternyata udah tervalid, udah nggak ada perbaikan lagi, nggak ada masukan lagi, development. Nah, ini stage goal-nya untuk prototyping phase. Contohnya beberapa contoh sih yang
implementasikan. Ada yang modelnya memang wireframe banget, ada yang memang udah langsung implement ke UI, macam-macam, terserah, nanti tergantung dari teman-teman. Kalau saya biasanya lebih suka langsung ke visual UI-nya, tapi memang tetap para-paratanya soal saya biasanya pakai flowchart-nya untuk biar lebih tahu alur kerjaan dari sistemnya. Kalau contoh offline-nya kayak ginilah, mulai dari perencanaan, ini kayak gini bentuknya, awalnya polos, dikasih warna hijau, ternyata nggak warna putih, ternyata memang ini ada penyesuaian, ternyata gampang putus atau kayak gimana, akhirnya bikin penjepit jenggot kalau nggak salah ya, atau pisau nih. Nah, ini akhirnya pakai stainless, awalnya pakai plastik, ternyata ada perubahan-perubahan, pakai stainless, ternyata bahannya lebih cocok, oh ya nanti dikasih modelnya seperti ini agar lebih X. Nah, ini sih nah, contohnya, ini step sepertinya. Terus execute atau source stage keempat adalah tahap untuk, biasanya kalau bahasanya di sini dalam proses pengembangannya, proses ngodingnya, misalnya sourcing-nya, eksekusinya. Tapi di sini nggak cuma ngoding aja sih, cuman bisa desain, bisa yang lain-lain, bisa ngoding dan sebagainya. Nah, ini yang dari minum dulu. Nah, oke lanjut. Jadi ada satu istilah di mana ketika kita membangun sebuah produk, ini jangan buru-buru langsung ke produk yang langsung jadi gitu. Memang kita karena ini sih ketika produk development jadi perjalanan finish sebuah produk ini, mungkin kalau aku ngomong nggak bisa terbayangkan sekelas Gojek atau Grab yang aplikasinya kita gunakan sehari-hari. Mereka sampai sekarang pun juga masih melakukan banyak inovasi, melakukan riset, melakukan perbaikan sistem dan sebagainya, sampai ketika nanti produknya hitungannya bukan produk yang jadi gitu, tapi bukan produk yang 100% sempurna. Kalau di digital saya yakin nggak ada proses produk yang sempurna, tapi minimal produk itu stable, stabil, tidak ada banyak negatif respons gitu ya, yang akhirnya produk itu digunakan untuk si user, si penggunanya lebih mudah, lebih tertarik, akhirnya retention, digunakan sehari-hari dan sebagainya. Ini makanya saya ngomong it's journey to finish product is different. Jadi beda-beda tujuannya, targetnya, hasilnya pun juga nanti beda-beda dengan nanti kalau teman-teman nanti misalnya develop bikin studionya bukan studio untuk product based tapi project. Itu biasanya memang finish product atau finish projectnya berdasarkan keinginan klien. Kalau kliennya minta seperti ini, berarti oh ya berarti goalnya ini. Kalau ini sudah terwujud, selesai. Tapi kalau kita punya produk sendiri, semakin kita akan riset produk rilis, riset, validasi, ternyata ada perbaikan, ada kebutuhan ini, ya terus ini sampai mungkin nanti di titik di mana produk ini sudah perfect banget lah, ya. Nggak ada sempurna 100%, tapi mungkin hitungannya produk ini memang sesuai dengan kebutuhan dari si user. Nah, tapi dari tahap awal, teman-teman kalau di hackathon sendiri terutama, saya selain menekankan ke teman-teman yang ikutan hackathon, itu teman-teman harus fokusnya dulu aja, jangan ngomongin kebanyakan fitur, karena nggak akan selesai kalau dieksekusi di hackathon. Apalagi dulu kalau hackathonnya kalau offline, onsite gitu ya, di satu tempat itu biasanya cuma 24 jam atau 48 jam. Kalau sekarang mungkin online lebih banyak waktunya gitu ya. Jadi fokusnya ke minimum viable product. Minimum viable product ini produk yang kita bikin ini dengan fitur yang memang fokus utama fitur sesuai dengan ide yang kita bikin gitu ya, untuk mengadaptasi early adopter customer dan memvalidasi produk kita lebih awal gitu ya di dalam produk development cycle. Jadi untuk menunjukin ke customer lebih awal dulu lah, dari kalau kita kan nunggu produk perfect nggak akan habis gitu teman-teman. Jadi MVP ini produk utama nih, kita develop dulu
dulu. Kalau nanti jalan banyak yang pakai, banyak yang mau beli, developnya sempurna jalannya waktu gitu. Nah, ini biasanya fokusnya ke teman-teman kalau hackathon biasanya saya mintanya MVP. MVP ini bukan hanya based on understand ya. Jadi MVP ini udah bisa dalam bentuk landing page atau dalam bentuk aplikasi yang sudah jalan, dan nanti dia menampilkan fokus utama dari fitur yang akan atau ide dari yang teman-teman mau bikin. Ini, nah biasanya perusahaan atau studio atau pemilik produk ini akan mendevelop dan merilis MVP-nya dulu. Memang pertama produk ini kalau kelamaan takutnya terlalu banyak, akhirnya nambah saingan lebih banyak gitu. Akhirnya pasarnya juga telat, kita udah develop, udah punya ide lama, ternyata memang nggak tereksekusi, ya ini juga kelamaan gitu. Orang merilis produk terlalu lama itu jelek banget. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu menunggu. Jadi lebih cepat lebih baik. Gitu. Tapi memang step by step MVP-nya dulu, baru nanti dilengkapi sambil berjalannya waktu, sambil menerima feedback dari user. Terus kemudian, nah ini salah satu kenapa kok MVP ini digunakan di perusahaan. Jadi produk market SPP exposable. Orang muda dan orang luar lah, bukan kerabat dekat atau keluar teman, tapi mungkin ke orang luar yang akan mencoba sistemnya teman-teman sebelum nanti teman-teman akan full development sampai ke titik sempurna atau stable. Ini pasti butuh banyak budget nih, tapi ternyata memang kalau dari awal belum digunakan, belum tertesting dengan baik, ya percuma kalau teman-teman membangunnya sama intinya buang-buang duit lah kalau ternyata memang di awal produk ini nggak tervalidasi, memang nggak dibutuhkan. Dan yang terakhir memang apakah dari MVP ini kita akan akhirnya tahu target marketnya kita benar apa enggak nih, atau tervalidasi enggak nih gitu kan. Apa yang ini ternyata nggak penting, ini ternyata penting banget nih fitur ini, ini ternyata ada masukan ini, fitur ini harusnya ada, atau fitur ini nggak harusnya, nggak usah nih, nggak penting. Nah ini MVP ini makanya penting untuk teman-teman fokus ke sini dulu. Kalau hackathon, kalau sana saya di hackathon seperti ini, jadi jangan fokus ke banyak fitur dulu gitu ya, harus fokus ke 1-2. Kalau saya biasanya maksimum 3 fitur dulu gitu, tergantung idenya apa sih. Kalau idenya gampang, lebih secara sistem lebih mudah, ya nggak apa-apa lebih banyak fiturnya. Tapi kalau secara itu udah rumit banget, fokusnya ke 1-3 fitur utama dulu. Nih, nah cuman kadang ada yang bilang MVP itu dari nol mas, dari nol kemudian kita bikin satu-satu. Kalau contoh mobil, ya bikin rodanya dulu, terus bikin rodanya tambah satu lagi, terus bikin apa ya istilahnya, bukan bumper sih, bikin apa namanya, dudukannya mobil dulu gitu ya, terus kemudian akhirnya jadi mobil. Kalau kita nunggu kayak gini, kita baru bisa menggunakan mobil ini di stage keempat. Kita bisa menggunakan aplikasi produk kita ini di stage keempat. Jadi baru bisa. Jadi terlalu lama banget sih kalau ini. Jadi salah ini fail. Jangan seperti ini. Tapi yang seperti yang di bawah ini gitu kan. Mulai dari ini apa ya, skateboard kalau nggak salah ya, skateboard, terus kemudian jadi skuter dikasih apa namanya, dikasih ini dikasih pegangan. Kemudian dari pegangan itu jadi sepeda ontel, sepeda itu kepingin dikembangin lagi ya, ini kasih mesin, kasih ini jadi sepeda motor. Ternyata memang cuma mobil. Ini tahap MVP ini
dari awal udah bisa digunakan teman-teman. Jadi jangan bilang MVP ini nggak bisa digunakan. MVP tetap harus bisa digunakan oleh si user, tapi memang fiturnya terbatas. Ini ternyata fiturnya dia cuma pelan nih, cuma 1 km per jam misalnya, pelan banget sampai 15 Untuk teman-teman ditahan sebentar karena Pak Fikarnya terputus sinyalnya jelek. Sebentar, saya coba hubungi lagi. cek. Oke. Suara saya udah masuk, Mas. Sorry, Sudah masuk. teman-teman terputus. Tadi saya terakhir ngomong apa ya? Yang sampai Bentar. Sampai mobil nggak? Udah sampai mobil. Iya, sampai apa proses MVP. Ya. Saya di ini Mas co-host lagi Mas. Nggak bisa share. Oh ya, benar. Sudah Pak. Lisensi jadi kurang bagus rating. Oke. Nah, jadi tadi sampai sini ya? Iya. Sudah selesai ya. Nah, ini mungkin juga perlu dari segi fitur juga gitu ya. Ini yang perlu teman-teman juga selain memang fitur tadi secara development juga ada fokusnya ke functionality, reliability, usability dan juga design. Ini teman-teman kalau fokus begini ketika develop awal MVP jangan fokusnya cuma ke functionality aja. Biasanya kalau teman-teman aku bikin MVP pokoknya fungsinya jadi, nggak mikirin desain, nggak mikirin usability-nya, nggak mikirin reliability-nya, fokusnya ke functionality. Ini salah. Yang benar adalah bikin rata semuanya. Jadi kalau misalnya memang fungsinya satu fungsinya ini reliability-nya bisa, usability juga lebih mudah, desainnya juga oke gitu. Jadi base-nya adalah quality, bukan quantity. Kalau ini quality, yang penting fungsinya banyak. Tapi ini fungsinya satu aja, yang penting fiturnya satu aja, yang penting usability dan desainnya oke. Gitu. Tetap memperhatikan itu. Ini yang kadang salah juga di teman-teman. Ini sih. Dan kalau aku biasanya kalau sebagai penyelenggara atau sebagai juri hackathon biasanya menilainya baik itu fungsinya dia berjalan dengan baik, tapi kalau secara desain dan secara usability-nya dia buruk, ya nggak dapat nilai bagus gitu. Yang karena memang secara user sendiri yang dicari itu usability dan desainnya juga selain memang fitur atau fungsionalitinya.
Ini yang teman-teman harus kita ngomongin ketika develop MVP. Nah, baru nanti, nah stage ini stage hackathon. Stage hackathon itu sampai di MVP ini gitu. Baru nanti ketika teman-teman kepingin serius ini produknya, dilanjutin development-nya dari MVP tadi, bikin versi 1.0, 2.0, 3.0, baru silakan teman-teman bisa lakukan testing untuk early adopters. Early adopters ini si user nanti customer segment yang utama ketika teman-teman bikin analisa di awal tadi, siapa sih customer utamanya. Nah, di sini memang nggak bisa kita langsung bahas ke semuanya, tapi fokus ke beberapa orang dulu yang memang terdekat. Kalau saya biasanya samplingnya 50-100 orang early adopter, orang yang terdekat dulu untuk menggunakan aplikasinya ini, baru nanti jalan udah ternyata yang menjadi orang terdekat ini tervalidasi, kita tinggal mengembangkan ke lain, memarketingkan ke yang lain, ke customer segment yang lain. Itu sih. Terus kemudian sistem development, jadi setelah ini selesai tadi testing ke early adopters, kerjain berkelanjutan lagi sistemnya, biasanya juga dilengkapi lagi, diperbagusin lagi. Tapi memang harus tervalidasi. Kalau saya biasanya meet request-nya di atas 75% bisa digunakan oleh si early adopters atau dia mau menggunakan aplikasinya. Kalau dari awal dia nggak mau, berarti aplikasinya kita nggak tervalidasi. Mungkin idenya salah, atau inovasinya salah, atau sistemnya, atau plan, atau prototypingnya salah. Bisa jadi seperti itu. Baru kemudian selanjutnya mungkin kalau produknya udah jadi, teman-teman bisa mulai marketing dan investasi dari investor, atau mulai jualan produknya dan sebagainya. Kalau cari investor, gimana Mas? Ya nggak apa-apa, tapi saran saya, fokusnya teman-teman jual produknya dulu. Jangan mikir investornya dulu, tapi jual produk. Investor nanti akan lebih banyak menjadi bensinnya teman-teman. Kalau di mobil mungkin dia sebagai turbonya, sebagai mempercepat akselerasi dari kendaraan atau startup kita gitu ya. Tapi kalau penjualan kita ternyata kita bisa jualan lebih baik tanpa ada investor, ya udah nggak usah bikin investor, untuk jualan kita aja. Tapi memang biasanya berlahan banget. Itu jadi teman-teman kalau butuh PPT nanti tak share, cuman belum tak upload sih, nanti tak share linknya. Beberapa referensi juga bisa digunakan. Thank you. Kita lanjut tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan atau mungkin teman-teman punya ide yang ingin didiskusikan atau direview bareng-bareng, silakan sih. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Abda. Iya. Terima kasih Pak Fikar. Lanjut ke sesi tanya jawab. Ini udah ada yang tanya Pak. Untuk mempublikasikan aplikasi yang diutamakan mana? Antara menunggu aplikasi menjadi sempurna atau rilis saja tapi masih ada kendala? Silakan dijawab Pak. Kendalanya di mana? Yang saya tanya. Ini orangnya yang nanya ada di sini nggak? Ada Pak di. Langsung ingin tahu kendalanya apa sih? Saya. Silakan Mas. Untuk kendalanya ya aplikasi itu masih beta gitu Pak. Jadi nggak semua, jadi hanya beberapa fitur yang masih berjalan, yang masih jalan. Fitur yang sudah berjalan itu apakah sudah mewakili dari ide yang sampean, yang Mas Rizky ya, yang Mas Rizky bikin? Secara garis besar tidak. Memang fitur-fitur tambahan gitu. Tesnya apa Mas? Web atau aplikasi? Aplikasi. Oke. Nah, ini mungkin aku sambil share screen ya cerita.
pertama sekali saya bikin aplikasi Android, tapi memang bukan saya sendiri yang develop ya, tapi ada tim yang ngerjain. Jadi dulu ini kita belum rilis secara umum gitu ya. Ini kita masih ini rilisnya sama kayak MF yang versi beta dulu. Kenapa kok kita kepingin versi beta dulu yang di launching? Karena kita kepingin orang-orang mulai aware dulu nggak sih gitu kan, mulai aware nggak, atau mungkin kita nyoba testing dulu. Nah makanya ini kan installnya masih dikit banget gini ya, karena memang kita belum launching produknya ini secara resmi gitu. Ini masih karena kita jualannya kos-kosan, launchingnya untuk mitra dulu, untuk pemilik kos-kosannya dulu. Kita bikinnya juga nggak langsung. Ini akhirnya ini aplikasi yang ke-11 yang kita bikin perbaikannya. Bug-nya banyak banget gitu. Oh ini fixing bug-nya ini gitu kan. Tapi ini sih fixing bug-nya ini fiturnya. Nah, fitur utama ini misalnya 3 fitur utama ini ini ternyata fitur utama yang mewakili dari produknya Masnya, tapi ini sudah tercover dengan baik dan sudah bisa berjalan dengan baik, nggak apa-apa, di-upload dulu atau dirilis dulu. Sambil berjalan, teman bisa perbaiki, oh ini ada bug di PPUB, oh ini ada bug di upload gambar, oh ini ada bug di image fitur, dan sebagainya. Oh ini ternyata penambahan fitur, dimasukin aja di sini. Gitu. Jadi jangan nunggu yang sempurna, kalau nanti nunggu sempurna, kecuali kalau misalnya sampean kepingin rilisnya ditunggu atau ditarget gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang nggak ada target atau ini kalau bisa sih as soon as possible, lebih cepat lebih baik. Jangan nunggu sempurna dulu, tapi nanti saya yakin pasti nanti ada komennya ya, nggak ada pasti nanti ada komen-komen itu di sosmed atau ketika sama share, Mas ini ada error, Mas ini ada fitur. Nah, saran saya ketika merilis atau meng-publish produknya, fitur-fitur yang belum jadi jangan dimasukin dulu, jadi di-hidden dulu, disembunyikan dulu. Baru ketika sistemnya sudah sempurna, sudah dijual di assurance atau di testing sudah jalan, baru nanti dimunculkan lagi. Jadi menunya dihilangin yang nggak berjalan, fokus ke menu yang sudah ada dulu. Sambil nanti ngetes juga setelah rilis berapa orang yang tertarik. Jawab dari saya atau mau ada yang lagi ditanyakan? Ini ada yang lain yang tanya. Sebenarnya saya bacakan. Lebih baik kemana, harus mengutamakan pelayanan sesuai harga atau harga sesuai pelayanan? Oke. Pelayanan sesuai harga atau harga sesuai dengan pelayanan. Nah, ini balik lagi ke bisnis modelnya. Ini tanya dari siapa? Ada yang hadir nggak, Mas? Saya ingin tahu sih produknya apa. Siapa yang nanya ini? Oh, benar. Nggak ada namanya, Pak. Nggak ada yang namanya. Ya. Anonim. Yeah. Oke. Jadi case-nya adalah saya pengen tahu sih, atau mungkin teman-teman di sini nggak apa-apa, ada yang nanya ini kepengen lebih lanjut, ini produknya apa? Karena case setiap produk nanti akan beda. Ayo, ini pertanyaannya siapa? Ayo. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu case yang terjadi ketika saya dulu membantu merancang Cokro ini gitu kan. Kita mau kayak gimana harganya atau keuntungan atau profit, kalau bahasa kerennya revenue streamnya dari mana. Mungkin itu yang ditanyain, hasil harga dari layanan atau layanan dari berdasarkan harga gitu ya Mas ya. Nah itu biasanya kalau kayak gitu case-nya di studio, case-nya di basement project, bukan produk sih, itu project base. Mungkin oke. Tapi kalau
lurus lah. Kita butuh servis yang baik pasti butuh pasti harganya juga mahal. Kalau harganya murah nggak mungkin kita minta layanan yang bagus. Ya contoh misalnya teman-teman pakai model-model subscribe atau premium gitu ya, mungkin beberapa fitur free gitu, tapi nanti ketika ingin buka fitur yang lain atau kayak contoh sekarang kami online film streaming gitu ya, Netflix, ya mungkin beberapa fitur mereka nyalakan free, tapi ketika kepingin nonton lebih panjang, ketika kepingin menjelajah lebih banyak film, mereka harus bayar. Nah kayak gitulah contohnya lah. Jadi memang banding lurus sih, harga memang berdasarkan, kalau menentukan harga beda lagi sih, kalau menentukan harga berdasarkan banyak cara sih penentuan harga ini teman-teman. Jadi mau balik lagi model bisnisnya, mau pay to access atau pay per view atau kayak iklan di YouTube itu kan pay per click, ada pay per view juga, itu beda lagi hitung-hitungannya. Jadi bedanya kayak gitu sih contoh-contohnya. Jadi banyak semuanya, nanti teman-teman cari aja di Google atau nanti tanya di beberapa expert cara menghitung harga atau berdasarkan layanan gitu. Mas Abdeh, semoga menjawab dan gak bulat. Ada satu lagi nih, bagaimana cara mendapatkan pembeli persona ke aplikasi atau situs web kami? Maksudnya gimana? Pembeli Ini persona apa? Jadi menarik pembeli ke situs gitu. ulangi lagi. Bagaimana cara mendapatkan pembeli persona ke aplikasi atau situs web kami? Ini pertanyaannya Dari Lailatul Desia Rahmawati. Masih ada nggak? ada kayaknya. Nah, ini. Siap. Mbaknya produknya apa nih caranya? Kami ada ini Kak, layanan semacam developer IT untuk membuatkan website ke sekolah-sekolah. Tapi kendala kita kadang itu dari sekolah, kami bilang skala SMP ya, budget mereka itu belum mencukupi dengan produk kita. Sementara untuk kita sendiri dengan dengan budget segitu, kami sudah menghitung bahwa itu pas untuk mereka, seperti itu Kak. Oke. Nah ini saya kembali. Jadi memang salah satu, ya ini juga kerjanya di beberapa rekan-rekan saya di mana kita yang punya apa produk atau proyek yang sama dengan sekolah atau dengan instansi terkait gitu ya. Kita memang kadang berbatasan dengan apakah memang harga yang dihitung itu memang terlalu tinggi atau memang sekolahnya bukan kayak gini. Contoh misalnya Mbak, kebetulan saya juga web developer, ada studio juga untuk bikin web dan aplikasi. Yang ketika banyak banget model customer yang saya temui, ada yang swasta, ada yang negeri, ada yang BUMN dan sebagainya. Ketika diskusi dengan saya, mereka nggak mau ngasih rate biayanya, rate harganya. Tapi ketika saya memberikan quotation atau penawaran, kadang mereka offer terlalu tinggi, mas kok tinggi banget. Karena memang dari awal nggak diskusi, dari awal berapa sih budget mereka, dan itu memang kalau di instansi memang nggak boleh sih. Menanyakan biaya awal
kalau saya kemungkinan bisa jadi itu bukan customer segmen yang tepat untuk studio atau untuk perusahaannya Mbak Laila itu mungkin targetnya Mbak Laila itu fokusnya ke sekolah swasta atau sekolah yang sekolah elit itu maksudnya sekolah swasta yang memang mereka budgetnya besar, punya budget yang misalnya kayak kalau di Malang beberapa pondok pesantren di Batu misalnya dia levelnya lebih keren daripada yang negeri misalnya seperti itu. Dan kalau saya nanya beberapa produk teman-teman education di Malang itu memang kendalanya kalau negeri agak susah daripada swasta, lebih mudah swasta, benar nggak? Lebih mudah sekolah swasta karena jadi lebih mudah. Saran saya memang kalau misalnya ini perlu ditentukan lagi segmen targetnya. Dan kalau misalnya dari segmen dari tim Mbak Laila Tul ini memaksakan, aku kepingin target sekolah itu mas, ya berarti levelingnya atau cara bisnis modelnya diganti gimana? Contoh yang awalnya beli putus itu diganti sewa per bulan. Oh ternyata sekolah nggak kuat mas sewa per bulan, ya dihitung aja per anak. Oh per anaknya 10.000 per bulan untuk menggunakan aplikasi ini, itu dihitung aja berapa orang per, ya memang akan hitung-hitungannya akan beda, tapi masih make sense lah menurut saya. Jadi ya kadang cara komunikasi juga dengan klien juga perlu diperhatikan juga gitu. Pasti ketika sekolahan misalnya sama tawarkan harganya satu website 100 juta sekali bayar, wah besar banget, ya udah Bu kalau nggak mau setiap bulannya bayarnya 10 juta ya Bu, masih 100, sekolah mungkin 1.000 lah, 1.000 siswa udah 10 juta, itu satu orang 10.000 kali 12 bulan kali, udah nutup kan biayanya. Jadi tinggal cara memasarkannya aja yang menghitungnya itu sih yang pinter-pinter di bisnisnya sih. Semoga menjawab ya. Untuk pertanyaannya udah selesai. Ya, halo mas. Ini pertanyaan udah selesai, nggak ada yang tanya lagi. Cukup. Udah cukup. Kalau mungkin teman-teman yang masih online mungkin ada yang ya mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kita closing mas. Tapi kita kasih kesempatan mungkin teman-teman ada yang mau live nanya atau discuss punya ide apa, mungkin silakan. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup sampai di sini? Mungkin udah cukup sekian Pak. Oke. Nggak ada yang nanya lagi nih. Mungkin nanti PPT-nya bisa disebarin lagi. Ya. Ya mungkin cukup. Saya kirim ke Mas ini ya, ada ya? Ya, nanti kirim ke saya aja. Oke. Oh ya, udah selesai. Mungkin cukup sekian webinar sore ini. Jika banyak salah, dimaafkan. Jika benar itu datangnya dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fikar, waktunya sangat berharga sekali, ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa.
Amin. Syarat ya. Ya. Ini Mas William. Oh iya. Udah. Gimana teman-teman pendapatnya tentang webinar kali ini? Mungkin ada request gitu. Mohon maaf, aku sendiri panitia malah baru hadir gitu ya. Keren Mas. Oke, mungkin bisa diakhiri dulu. Silakan yang mau live, monggo.